Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Ternyata persoalan kemarin debat itu antara Aura dengan Kang Deddy mendapat perhatian dari salah satu artis terkenal begitu semeton ya. Yang dimana ikut juga mengomentari tentang bagaimana sikapnya Aura terhadap Kang Deddy begitu. Yang menurut artis ini yaitu merupakan sesuatu yang salah. Terlepas dari itu masih anak-anak, remaja atau dewasa, terlepas dari itu, tapi yang jadi faktor utama dalam setiap pembicaraan memang etika, attitude dan sebagainya. Jadi ini menarik semeton ya, kita reaksi bagaimana videonya. Ini dia. Tapi Pak, wisuda itu penting. Itu memori kita, Pak. Ya wisuda itu penting, tapi kamu gak punya rumah. Terus foto wisudamu nanti ditaruh di mana? Ya itu mah masalah nanti. Yang penting kita wisuda dulu. Iya, wisuda itu nomor kesekian. Pulang dari wisuda kamu pulang kemana? Hah? Itu uang wisuda bisa kamu pakai ngekos 3 tahun. Orang cuma 1 juta doang. Di dinas sosial masih ada. Kamu miskin nggak? Miskin. Ya, udah. Uangnya nggak penting buat wisuda. Wisuda kamu nonton sekolah-sekolah kaya aja. Gini wisuda. Begitu aja. Jangan, wisuda tidak penting. Jadi di postingan gue yang kemarin, yang viral banget itu mengenai ada seorang perempuan yang dia berdiskusi dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, yang mempermasalahkan kenapa wisuda di sekolahan itu dihilangkan dan kenapa rumahnya digusur. Itu ada beberapa orang yang komen mengatakan bahwa udahlah Cok, nggak usah dibahas berlebihan karena kasihan dia masih kecil. Yang pertama, nanti mentalnya kena, dan yang kedua kita harus apresiasi karena walau bagaimanapun dia mau mengungkapkan pendapat dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya gitu, apa yang dia pikir menjadi haknya. Oke, gue jawabnya. Yang pertama, saya bukan Kak Seto, jadi kesehatan mental anak itu bukan urusan saya, dan Anda salah sasaran berharap saya memiliki perilaku yang mulia seperti Kak Seto gitu. Jadi berarti Anda belum kenal siapa itu, cukup ya deh. Yang kedua, saya itu komedian. Tugas saya itu cuman ngelucu aja. Kalau misalnya saya lihat ada sebuah situasi dan saya pengen ya, saya lihatnya ada sebuah situasi yang berpotensi untuk saya bikin jadi kelucuan dan saya pengen, ya saya lucuin gitu. Kesehatan mental orang yang saya lucuin itu bukan jadi tanggung jawab saya. Karena kalau kesehatan mental orang yang saya lucuin itu jadi tanggung jawab saya, ya saya jadi psikolog. Dan yang ketiga, ini juga yang harus kita semua paham. Kebebasan berpendapat itu berlaku 2 arah. Anda bebas mengungkapkan pendapat Anda di sosial media, tapi yang mendengar juga bebas dong untuk mengatakan pendapat Anda goblok. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah, dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal sayang, dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya. Nah itu ya, dipakai logikanya. Coki luar biasa ya, pendapatnya bahwa kebebasan berpendapat itu berlaku 2 arah begitu semeton ya. Jika kita memang bebas dalam berpendapat begitu, apalagi di sosial media, orang juga akan bebas mengomentari begitu. Jadi kalau ada komentar miring, itu adalah konsekuensi dari apa yang kita sampaikan begitu. Ini luar biasa dari Coki ya. Memang benar ya. Jadi sekarang persoalan adalah Aura ini dirujak atau di apalah namanya videonya di situ, yaitu wajar karena pada saat itu memang ada juga pendapat bahwa itu kan sebuah kebebasan berpendapat begitu ya. Jadi sekarang ya netizen bebas juga berpendapat juga mengomentari video-video tadi. Seperti kebebasan netizen dalam mengomentari video Aura yang ini sebetulnya. Ini videonya. Ini Lulu Pade yang masih ngebela
si Aura yang berdebat sama Pak KDM, fix lu buzzer. Anak kayak gitu lu bilangin pinter, berani. Iya, gue bilang iya berani banget itu anak-anak. Karena kalau orang pinter, ya orang pinter itu bakal mikir dia ngomong sama siapa nih, orang yang lebih tua nih. Aduh, apalagi kita di Indonesia nih, budayanya apa, kultur menghargai orang yang lebih tua itu lebih kuat. Pakai ngebela-bela lagi, harusnya jangan ngomong kayak gitu sama anak kecil, bla bla bla. Justru karena dia anak kecil jadi harus dikasih tahu kayak gitu. Dia tuh lagi salah arah pikirannya, jadi harus dikasih tahu kayak gitu. Cara ngomongnya sama orang yang lebih tua aja songong kayak gitu, matanya, bibirnya melek-melek kemana-mana juga. Lu belain, dasar lu emang buzzer. Lu pasti waktu kecil juga lu kayak gitu ya kan? Para buzzer pada bikin video lagi, itu tuh korban gusuran itu. Lu mikir, wah dia tuh ngebangun rumah di atas tanah orang bukan miliknya. Masih untung dikasih ganti rugi. Di negara lain lu dikasih denda. Anak itu bukan anak remaja, tapi anak sudah dewasa. Usianya udah 20 tahun dan sudah lulus SMA. 1 tahun kemarin itu dia lulusnya, bukan tahun ini. Oke? Jadi dia pernah, mungkin dia bekerja dengan cara yang kayak gitu. Pinjol lah, dia jadi model pinjol lah dan sebagainya. Apakah itu seorang anak yang memang harus dikasih perhatian lebih? Justru anak-anak Gen Z seperti ini harus diwaspadai, Pak. Jangan sampai anak ini memberontak dan mempengaruhi semua orang. Ini bukan sesuatu yang patut dicontoh dan patut dibela, Pak. Ini masalahnya tidak baik untuk kesehatan mental. Dan ini bukan contoh yang baik untuk generasi yang akan datang. Oke? Keberanian itu bukan membantah sesuatu kesalahan loh, Pak. Oke? Dia bukan berarti rela. Dan lo tuh bukan berarti ngelawan. Dia yang ngomong, gue yang malu. Kata netizen gitu. Kata netizen, udah tanah nebeng, malah minta ganti rugi lagi. Kocak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan 1 juta. Menyuarakan hak yang bukan haknya. Bro berpikir dia banyak yang dukung katanya gitu. Tapi di sini tuh top komennya, the real orang susah nyusahin. Gimana tuh konsepnya? Katanya coba deh bayangin rumahmu. Lah sorry bos, kita nggak pakai tanah orang. Ada lagi nih. Semangat deh, bentar lagi skillmu bakal naik seperti Butarwiyah jika konsisten. Nama doang aura cinta, pemikirannya aur-auran. Ini mah ibaratnya punya hutang lebih galak dari yang nagih. Hidup elit tinggal di parit. Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara, anjay. Katanya siap-siap aja, nyari kerjanya susah. Gue yang malu anjir, katanya gitu. Udahlah, aku gak tahu lagi ini kejadian endingnya nanti bakal kayak gimana. Tapi setiap orang kan sebenarnya punya hak untuk menyampaikan opini. Tetapi ketika opini itu tidak difilter, ya itu konsekuensi. Menurut kalian gimana guys? Orang ini tuh juga mewakili banyak orang di Indonesia loh. Ya orang-orang yang merasa terwakilkan sama orang ini adalah orang-orang yang karakternya sama dengan dia gitu ya. Dimana sudah tahu hidupnya susah tapi lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Gak heran kalau di Indonesia ini yang namanya pinjol itu bisa berkembang biak dengan pesat. Karena memang marketnya di Indonesia ini besar sekali gitu. Banyak orang yang rela melakukan pinjol hanya untuk memenuhi egonya, keinginannya, dan gengsinya dibanding harus memprioritaskan kebutuhan primernya gitu. Ya gampang, nanti kalau udah belangsak gitu ya, tinggal nyalahin pemerintah. Padahal ya, ketika kita susah itu nggak selalu dikarenakan kebijakan pemerintah. Itu juga bisa disebabkan oleh diri kita sendiri gitu. Ya, salah satunya fenomena semacam ini gitu. Lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Salah satu fenomena yang ada di Indonesia, guys. Masuk jalur tak mampu dan sering syuting. Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Utara ungkap masa lalu aura cinta. Masa lalu mantan muridnya aura cinta diungkap oleh Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Rosidi, membeberkan. Setelah debat sengit dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terkait wisuda sekolah, aura cinta tengah menjadi sorotan. Didi mengungkapkan aura adalah alumni SMA Negeri 1 Cikarang Utara saat berbincang dengan Deddy. Didi mengatakan aura lulus dari SMAN 1 Cikarang Utara tahun 2024. Lebih lanjut, Didi membeberkan aura dan keluarganya memang tinggal di bantaran kali Cikarang, Bekasi Laut. Didi lantas menanyakan apakah benar keluarga aura termasuk golongan miskin. Didi pun mengatakan saat aura mendaftar ke SMA Negeri 1 Cikarang Utara, ia masuk lewat jalur keluarga tidak mampu. Mendengar penjelasan Didi, Didi menyoroti aura yang saat ini sudah berstatus alumni. Didi mengaku pernah melihat aura menjadi model iklan pinjaman online dan figuran dalam sinetron. Menurut Didi, aura sudah menekuni dunia akting sejak masih sekolah. Bahkan kata Didi, semasa sekolah, aura beberapa kali meminta izin untuk keperluan syuting.
Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Itu adalah pendapat dari beberapa artis begitu ya, yang ada juga netizen yang mengomentari dari awal. Ini masih menjadi sebuah video yang viral sebetulnya ya. Ketika memang pertama banyak sekali yang dikomentari dari attitude-nya, dari yang menurut kata Coki yang difikirkannya itu adalah haknya dia begitu ya. Tapi kemarin memang sudah kita tahu bahwa kalau memang kita menggunakan tanah yang bukan milik kita, sekarang ketika yang punya tanah ingin menggunakan tanah itu, ya itu adalah kebebasan dari pemilik tanah begitu. Dan ketika sekarang ada kepala daerah yang ingin ngebantu kita untuk meringankan beban kita, lah kita ajak debat, ya siap-siap memang harus dirujak. Dan itu konsekuensi dari kebebasan berpendapat tadi begitu ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.